Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. Pertanyaan pertama, keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Keragaman yang ditemui dalam teks adalah keragaman rumah adat, pakaian daerah, wilayah tempat tinggal, kebiasaan, dan berbagai jenis ikan yang ada di perairan Indonesia. Selanjutnya pertanyaan kedua, sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah saat masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai walaupun banyak perbedaan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa semboyan negara Indonesia? Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Sobat Pintar, sekarang diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut ini. Wawancarai teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Lalu sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan sikap yang harus kamu lakukan dan sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman yaitu dengan menggunakan jala. Pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Selanjutnya, cobalah melakukan permainan jala ikan berikut. Nah, kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini ya. Berikut ini adalah cara bermain jala ikan. Pertama, tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. Selanjutnya, 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. Semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala.
Kemudian, 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi satu jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat satu jaring tambahan lagi ya. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis. Ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Nah, bagaimana perasaanmu setelah bermain jala ikan? Menyenangkan bukan? Nah, kalian bisa melakukan permainan ini bersama dengan teman-teman di rumah atau di sekolah. Selain permainan jala ikan yang mengasyikkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan dan hewan laut lain yang biasa dikonsumsi. Wah, rasanya pasti enak sekali ya. Sobat pintar, apakah kamu suka makan ikan tersebut? Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Orang-orang yang menangkap ikan itu disebut dengan nelayan. Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut ya. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Berdasarkan papan petunjuk arah pada gambar, dari tempat berdiri Ibu Siti harus berjalan ke arah kanan. Sobat pintar, ini adalah contoh papan petunjuk arah. Papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Jenis rambu yang pertama yaitu rambu peringatan. Nah, perhatikan rambu ini ya. Ini adalah rambu jalan licin. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Selanjutnya, rambu yang kedua, rambu larangan. Nah, rambu dilarang berhenti ini merupakan contoh rambu larangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu rambu perintah. Rambu ini adalah rambu wajib belok kiri. Rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Kemudian yang keempat, rambu petunjuk. Ini adalah contoh rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Nah, sekarang lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia ya. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Nah, ini yang pertama. Untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, kita akan lengkapi ya rambu petunjuk arah tersebut agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Nah, ini adalah rambu petunjuk arah yang benar. Selanjutnya yang kedua, untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Untuk menuju Rumah Sakit Indah harus belok kanan. Untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, inilah rambu petunjuk arah yang benar sesuai dengan perintah yang tersedia. Sobat pintar, rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat. Rambu petunjuk dipasang di atas jalan, namun ada juga rambu petunjuk yang dipasang di pinggir jalan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.